misteri masa depan. Bagaimanakah kita bisa memahami misteri masa depan? Memahami masa depan merupakan harapan semua orang, apalagi ketika berada dalam kesusahan. Namun, betapapun jelasnya lukisan masa depan, semua itu hanya lukisan semata. Kita setuju membuat proyeksi tentang masa depan secepat mungkin, itu penting. Tapi kita juga perlu paham bahwa pencapaian tentang masa depan itu sendiri sesungguhnya hanyalah karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa. Vonis pandemi COVID-19 oleh Badan Dunia WHO telah melewati hitungan tahun. Pada Juli 2020, pemerintah Indonesia pernah memprediksikan bahwa penyebaran COVID-19 akan dapat terkendali. Sayangnya, ritual tahunan mudik di negeri ini telah merenggut harapan itu. Harapan baru muncul menjelang akhir 2021, jika jumlah mereka yang terinfeksi COVID-19 kian melandai. Masyarakat mulai melonggarkan protokol kesehatan. Pelaksanaan vaksinasi pun berjalan lambat seiring merenggangnya pelaksanaan protokol kesehatan. Mereka yang telah mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi kerap tidak paham kapan eksekusi akan dilakukan. Himbauan vaksinasi yang dikumandangkan tak beriringan dengan pelaksanaan vaksinasi. Herannya, banyak di antara mereka yang telah menerima vaksinasi berasa diri aman, padahal kekebalan komunal melalui vaksinasi masih jauh dari ketentuan. Itulah sebabnya tidak heran kita menemukan banyak mereka yang telah mengalami atau divaksin selama 2 kali juga tak bisa terhindar dari paparan virus corona. Sekolah-sekolah telah mengadakan simulasi untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka pada bulan Juli 2021. Banyak orang tua bergairah untuk mendukungnya dengan 1001 alasan. Harapan mereka Juli ini akan diselenggarakan sekolah tatap muka. Menteri Pendidikan bertekad untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka. Alasannya adalah demi kesejahteraan anak. Menurutnya anak adalah kelompok yang paling menderita. Keputusan utama tetap ada pada orang tua untuk mengizinkan anak mereka apakah boleh melangsungkan pembelajaran tatap muka atau tidak. Semangat orang tua untuk mengizinkan anak mereka mengikuti pembelajaran tatap muka mulai menipis ketika mendengar penyebaran COVID yang luar biasa di India. Kasus di India ternyata menyasar negara-negara lain. Asia yang menjadi sasaran penyebaran COVID-19 varian baru dengan cepat melakukan lockdown. Lockdown mikro yang menjadi strategi pemerintah Indonesia kembali didengungkan di Jawa Tengah, secara khusus Kudus, daerah yang tiba-tiba menjadi berita utama penyebaran COVID varian baru yang berasal dari India, yaitu varian Delta. Berita penyebaran virus corona varian Delta ternyata juga menyasar Madura. Lama kemudian penyebaran virus corona yang tak terkendali itu juga menyasar Jakarta, Depok, dan Bandung. Hari-hari ini penyebaran virus corona itu didominasi oleh varian Delta. Kementerian Agama Indonesia merespon dengan membuat surat edaran larangan menjalankan ibadah di daerah zona merah penyebaran COVID-19. Memang ada perubahan larangan tersebut dalam arti kata bahwa larangan dalam arti kata perkerumunan atau kerumunan dalam ibadah yang dilarang, bukan berarti rumah ibadah ditutup. Berita penyebaran virus corona varian Delta ternyata juga begitu cepat menyasar negara-negara lain juga.
Dan Jakarta mengeluarkan peraturan gubernur untuk kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang penerapannya dengan melakukan PSBB mikro. Lockdown mikro yang dianggap mujarab mulai dilaksanakan kembali. Dan ada banyak perumahan-perumahan yang kemudian menjadi tertutup dari orang yang masuk kompleks tersebut maupun orang yang keluar. Pada kondisi sulit tersebut, hadir berita tentang keberhasilan India menekan ledakan penyebaran COVID-19. Kuncinya adalah pengetatan pembatasan sosial, peningkatan tes COVID-19, serta vaksinasi massal. Indonesia perlu serius menerapkan metode yang sebenarnya bukan lagi jadi rahasia umum itu. Kerjasama semua elemen bangsa perlu diperkuat untuk menekan laju penyebaran virus corona yang sangat memprihatinkan itu. Melejitnya jumlah harian mereka yang terinfeksi virus corona menyebabkan banyak rumah sakit dibanjiri pasien. Bahkan banyak pasien harus rela berada di tempat-tempat perawatan darurat. Dokter dan tenaga medis pun menjerit dan kerap mengingatkan agar masyarakat tetap di rumah saja. Belajar dari India, masyarakat Indonesia tak perlu kehilangan harapan. Berhentilah untuk menuding siapa yang salah dan bekerjalah bersama-sama untuk memelihara kehidupan bersama. Bagaimana gelapnya masa depan itu, Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan ini. Dan betapapun jelasnya lukisan masa depan yang kita tetapkan, yang menentukan masa depan itu adalah Tuhan. Kita harus berharap terus kepada Tuhan. Dan bertahanlah pada masa sulit sekalipun. Karena yang Maha Kuasa itu setia. Karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan tetap setia menantikan kasih Tuhan dinyatakan untuk mengangkat virus corona di bumi Indonesia dan dunia ini. Dan di samping itu, kita harus tetap berjuang, menjalankan protokol kesehatan, bekerjasama dengan sesama, bersatu untuk menghalau virus corona dari bumi.